Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati mudirul umat wal marasal qulan roibani fida sosial abianif dan umir saudara juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai pemanasan global, yaitu tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Nah, untuk fakta-faktanya itu memang lumayan banyak ya. Jadi saya sebutkan sebagian besar yang mungkin dianggap penting. Jadi yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, pada Agustus 2019, Badan Pengamat Kondisi Samudera dan Atmosfer Amerika secara global menyatakan bahwa suhu permukaan air laut mengalami peningkatan suhu sebesar 0,002 derajat Celcius. Dan ini adalah suhu tertinggi sepanjang sejarah, yang mana peningkatannya itu 2-3 derajat Celcius dibanding 3-5 juta tahun sebelumnya, karena air laut itu memang sangat sensitif habitat air laut itu memang sangat sensitif terhadap suhu. Jadi kalau misal suhunya naik bisa karena ini secara global, jadi belum tentu pada tiap daerah itu sama. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini berpengaruh pada karang, yang mana akan terjadi pemutihan pada karang. Nah, untuk fakta yang berikutnya yaitu fakta tentang hilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jayawijaya di Papua. Nah, untuk untuk salah satu puncak yang terkenal pada pegunungan Jayawijaya yaitu puncak puncak Kartens. Nah, yang dikenal dia itu mempunyai salju abadi yang dulunya itu ada 19,3 km dan sekarang pada tahun 2018 hanya tersisa 0,5 km persegi. Nah, jadi pada 1850 dia itu masih ada 19,3 km persegi, sedangkan pada tahun 2018 telah hanya tersisa 0,5 km, yang mana berarti dia itu sekitar 500 meteran. Yang artinya dan puncak yang tadi itu yaitu puncak Kortens yaitu pernah masuk ke dalam 7 puncak tertinggi dan menjadi salah satu favorit bagi gunung favorit bagi para pendaki. Nah, untuk fakta yang berikutnya yaitu mencarinya es di kutub. Di kutub ini ada yang namanya es, jadi dia itu biasanya kita sebut sebagai gletser, yang dia itu berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Nah, karena apa? Nah, jika kita lihat dari satelit satelit yang ada di atas, nah dia itu daerah di situ, daerah kutub itu tergambarkan sebagai warna putih. Nah, kenapa ke warna putih? Salah satu keunggulan dari warna putih itu yaitu dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik. Nah, untuk persentase penurunan rata-rata luas es per dekade dari Januari 1979 sampai 2015 sebesar 3,2 sebesar 3,3 sebesar 3,2 sebesar 3,2%. Nah, artinya kita telah kehilangan 28 triliun ton antara 1997 sampai 2017. Nah, fakta perubahan yang berikutnya yaitu kenaikan permukaan air laut. Nah, ini masih menyambung ke yang mencairan es di kutub ya. Jadi mencairnya es di kutub itu kan berarti yang mana artinya itu dia menambah air yang awalnya sekian ditambahkan dengan mencairnya es yang ada di kutub. Nah, untuk kenaikan air menurut data rilisan NASA secara global, kenaikan air laut meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata 3,3 mm per tahun. Yang mana ini akan berdampak bagi yang tinggal di pesisir laut. Ketika air laut yang pasang, banjir rop akan sering terjadi. Nah, untuk fakta yang berikutnya yaitu tentang El Nino dan La Nina. Nah, kita mulai dari El Nino. El Nino adalah peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis yang berdampak bahwa di Indonesia curah hujan cenderung akan berkurang. Sedangkan untuk La Nina itu bersebalikan. Jadi kalau La Nina itu penurunan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis yang berdampak kepada Indonesia, berdampak akan curah hujan yang meningkat ketika terjadi fenomena La Nina. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai materi pemanasan global tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.